Apa-apaan ini, Teds? Ente nyewa centeng buat bubarin rombongan aneh? Tanya Haji Idrus murka menatap Harun. Begitu melihat segerombolan preman berpakaian hitam tampak membubarkan para kerumunan dan para warga desa menonton peristiwa itu. Warga desa tampak kecewa, namun apalah daya mereka tampak ketakutan dengan para preman kampung itu. Para lelaki bertampang sangar itu tampak disegani oleh para warga desa. Mereka tak ingin mencari ribut sehingga mereka pun dengan terpaksa membubarkan diri. Sementara rombongan seserahan tampak menepi. Biar aneh jelasin sama ente, Ji. Sebaiknya ente masuk dulu. Biar aneh jelasin sejelas-jelasnya, ucap Harun. Berusaha untuk tetap tenang walau dalam hati dia benar-benar merasa ketakutan. Entah apa yang akan terjadi bila tahu kalau Arafah sudah dinikahkan. Omongan centeng ente itu bohong kan? Yang benar aja masa calon istri aneh udah ente nikahin duluan. Itu bohong kan, Tat? Harun tak banyak bicara. Dia segera menarik tangan lelaki tua itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Para orang tua itu pun mengobrol panjang lebar. Wajah Haji Idrus tampak memerah menahan marah. Dia begitu kecewa mendengarnya. Harun berusaha menjelaskan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya pada lelaki tua itu. Namun tetap saja dia tak terima dan merasa dicurangi. Ente menyalahi perjanjian kita di awal. Bantuan yang aneh berikan sama ente itu tidak gratis, Tat. Itu karena Ani menaruh hati sama anak bungsu ente. Dan ketika aneh ingin melamarnya baik-baik, tiba-tiba anak ente dinikahin tepat di hari aneh ingin melamar. Ente benar-benar keterlaluan. Hati aneh sakit, Tat. Aneh gak akan tinggal diam. Siap-siap aja aneh bakal bikin perhitungan sama ente. Ente kirana takut sama centeng-centeng yang ente sewa. Sentaknya marah. Dengan gemetar lelaki tua itu pun keluar. Namun kemudian langkahnya terhenti saat menatap Arafah. Wanita cantik itu tampak beringsut sembunyi di balik punggung Reval. Fah, kenapa kamu tega sakitin hati salah apa kamu? Fah? Tanya Haji Idrus sambil berusaha mendekatinya. Namun Arafah justru tampak ketakutan. Dia sampai bergidik ngeri karena merasa kalau lelaki tua itu begitu terobsesi kepadanya. Dari main, dah tua. Kulit dah kisut mengkerut masih aja doyan yang bening-bening. Ji, inget Ji. Ente dah bau tanah. Nyebut Ji, nyebut. Israel dah nunggu Pak Haji No di perapatan. Bukannya ngoleksi amal. Ente malah ngoleksi harim istri. Tobat Ji, tobaat. Ucap Bopeng si ketua preman yang penampilannya terlihat paling nyentrik. Kulitnya hitam legam, tubuhnya lumayan tinggi dengan perut membuncit. Rambut jambulnya yang berada di tengah-tengah kepalanya yang botak disemir dengan warna pilam. Kedua telinganya memakai anting bulat bak tompel menempel di cuping telinganya. Mendengar perkataan si ketua preman itu, beberapa orang tampak tertawa-tawa. Haji Idrus semakin panas hatinya. Ente jangan sembarangan kalau ngomong. Israel lebih senang mencabut nyawa preman kampung gak berguna kayak ente. Aneh ini Haji. Jangan sembarangan menghina sama Haji Idrus kalau gak hidup ente bakalan kualat. Mau ente kena mubahalah kutukan. Aneh Haji 7 kali, dijamin masuk surga. Doa aneh makbul. Jeti jangan macam-macam ente. Ancamnya nunjuk dada si ketua preman dengan wajahnya yang begitu marah. Sudah jangan bertengkar seperti ini. Sekali lagi aneh minta maaf sama ente ya Ji. Mungkin Arafah belum ditadirkan menjadi jodoh untuk ente. Harun langsung melerai pertengkaran mereka. Haji Idrus tak berkata apapun. Dia langsung pergi sambil menginstruksikan para rombongannya untuk mengikutinya. Buju buset, lamarannya gak Jeti nih Pak Haji? Tanya lelaki yang berpantun tadi. Haji Idrus tak menjawabnya, dia segera pergi dengan hati yang terprotek-potek. Dia segera memasuki mobilnya diikuti oleh ketiga istrinya yang tampak tersenyum lebar. Sementara itu, si ketua preman segera menemui Reval. Ketua preman itu tampak begitu menyeganinya. Bos ganteng, ini ada sedikit hadiah dari kami untuk pernikahannya. Semoga samawa ya bos. Jangan takut dan jangan khawatir. Kami di sini dengan anak buah yang lain akan berjaga-jaga kalau si Haji tua itu kembali datang dan mengganggu pernikahan bos. Ucapnya sambil menyerahkan sebuah kotak besar pada lelaki itu. Dia menatapnya bingung, namun kemudian dia tersenyum kecil menerimanya. Reval sendiri masih bingung dengan para preman kampung yang selalu memanggilnya bos.
Mereka begitu segan dan menghormatinya, dan mereka dengan seenaknya menganggap Reval sebagai bos mereka, padahal sikap Reval selalu cuek dan dingin. Melihat rombongan Haji Idrus berangsur-angsur meninggalkan halaman rumahnya, Harun segera memanggil Arafah dan menantu barunya. Harun tampak menatap tajam pada kedua sejoli itu. Hatinya masih berkecamuk. Dia benar-benar merasa tak rela kalau kini anak bungsunya itu sudah menikah dengan lelaki asing. Dia benar-benar menyesali pernikahan itu terjadi. Namun mau bagaimana lagi? Pernikahan itu terjadi untuk menutupi aib. Seandainya saja putrinya itu bisa menjaga diri, tentu saja dia tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Arafah merupakan putrinya yang paling cantik di antara kakak-kakaknya yang lain. Banyak sekali lelaki yang sangat mengagumi kecantikannya. Beberapa kali para pemuda datang dari berbagai kalangan. Bukan hanya ustaz dan alim ulama, tapi juga dari kalangan pejabat bahkan pengusaha yang ingin mempersuntingnya. Namun aki-aki tua tadi selalu menghalangi jalannya. Ada saja yang dilakukan Haji Idrus untuk menghalangi dia menikahkan putrinya dengan lelaki lain. Sehingga akhirnya Arafah justru buka tangan lelaki yang dengan menatapnya saja membuatnya sangat jengah. Padahal ketiga kakak-kakaknya yang lain menikah dengan para ustadz dan kiai yang bukan hanya kaya, tapi mereka juga faqih dalam ilmu agama. Puas kamu Fa udah bikin Abi dan Umi malu? Senang kamu sekarang? Tanya sang Abi sinis. Arafah tampak duduk menunduk malu. Perasaannya kini dihinggapi dengan rasa bersalah yang begitu besar. Sementara Reval tampak cuek bebek. Dalam hati dia pun menyesal. Seharusnya dia menolak mentah-mentah ajakan konyol wanita di sampingnya itu. Hingga akhirnya kini, dia harus terjebak dengan orang-orang yang menurutnya sangat aneh. Kamu memang sudah menikah, Fah. Tapi kamu tinggal saja di sini. Rumah Abi dan Umi lumayan besar. Lagi pula Umi akan kesepian kalau kamu pergi dari rumah ini. Dan lagi kamu mau dikasih makan apa sama preman itu? Dia kerja apa? Enggak ada penghasilan apa-apa kok kamu bisa terpedaya sama dia, ucap Umi dengan wajah memelas. Fah, Abi benar-benar menyesal dengan nasib kamu ini. Dibandingkan dengan kakak-kakakmu yang lain, nasibmu ini paling miris, paling tragis. Tidak ada silsilah keluarga kita yang nasibnya seperti kamu. Kita ini keluarga agamis. Semua keluarga kita dari kalangan alim. Pasti kalau tidak dengan ustadz, kalau tidak dengan habib, ya dengan alim ulama. Lah, kamu kok beda sendiri, Fah? Ucapnya dengan begitu sedih dan kecewa. Sudahlah, Abi. Jangan seperti itu. Bagaimanapun Arafah sudah menikah dengan lelaki pilihannya. Kita harus menghormati pilihannya, ucap Umi sang istri. Umi memang sudi punya menantu kayak gitu? Tanya Abi dengan mimik tak percaya. Dia tersenyum mengejek. Aku sebaiknya pulang ke rumahku. Drama ini sudah selesai kan? Tanya Reval. Arafah langsung menatapnya terkejut. Reval beranjak untuk pergi. Dia tak peduli dengan tatapan sinis mertuanya. Arafah segera membuntutinya. Abang mau kemana? Mulai sekarang abang harus tinggal di sini. Kita sudah sah jadi suami istri. Sergah Arafah. Yang benar saja. Niatmu semula hanya memintaku untuk pura-pura jadi calon suami kamu. Sekarang sudah selesai. Kamu juga tidak jadi dinikahkan dengan lelaki tua tadi. Jadi sekarang biarkan aku pergi. Ucapnya kemudian kembali melangkahkan kakinya. Namun Arafah menghalangi jalannya. Mau kamu apa sih? Tanya Reval kesal. Abang tadi gak dengar, abang tetap tinggal di sini sama aku. Pernikahan kita gak main-main. Bang, salah abang sendiri ngomong sembarangan jadinya kita dinikahin kayak gini. Abang harus tetap tinggal di sini. Kamu suamiku sekarang.